Saat malam datang dan mereka sudah kembali ke markas Busan, Yan menguji diri di kamar mandi. Bukan karena luka, bukan karena trauma, melainkan karena tubuhnya memberi sinyal yang tak biasa. Mual, pusing, dan yang tak kunjung datang. Ia berdiri di depan wastafel, menatap wajahnya yang tampak lebih pucat. Lalu dengan tangan sedikit gemetaran, ia membuka laci lemari kecil di bawah wastafel, di mana beberapa saat yang lalu ia baru saja menaruh sebuah alat di sana. Ada dua garis, satu garis tebal dan satu lagi samar, tapi cukup nyata untuk membuat dunia yang berputar. Positif hamil. Beberapa jam kemudian, Yan duduk di tepi ranjang sambil memeluk kedua lututnya. Ia belum memberitahu siapapun, bahkan Taehyung. Pintu terbuka perlahan. Yena, Taehyung berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan kaos tipis dan celana panjang. Matanya tajam seperti biasa, tapi kini ada kekhawatiran. Ia merasakannya setiap garis itu akan berubah. Kau tidak tidur, tanyanya. Yan tidak menjawab, ia hanya memandang ke arah jendela. Aku takut Taehyung, bisiknya akhirnya. Karena untuk pertama kalinya hidupku bukan cuma tentang aku. Taehyung mendekat dan duduk di sampingnya. Apa maksudmu? Perlahan Yan menarik sesuatu, sebuah tespek, 2 garis, tampak lebih jelas kali ini. Taehyung terpaku lama, ia bahkan tak berkedip. Kau hamil? Yan menghela pelan, kini kedua matanya penuh dengan air mata. Aku tidak minta ini terjadi, tapi juga aku tidak mau ini hilang. Tapi dunia kita berbahaya, penuh. Anak ini akan tumbuh di dalam tubuh gadis yang pernah. Taehyung tiba-tiba berdiri, yang terkejut. Tapi bukan karena marah, melainkan karena Taehyung justru berlutut di hadapannya. Kau sudah berjuang sendirian selama ini, ucapnya lirih. Sekarang izinkan aku jadi tembok yang menahan dunia. Ia mencium perut Yan begitu lama, penuh rasa takut dan cinta yang tak biasa dari seorang pria kejam sepertinya. Kalau Ani datang ke dunia penuh perang, maka dunia itu yang akan aku perangi demi dia. Namun malam itu juga di sebuah laboratorium tersembunyi di Vostok, seorang pria parubaya menatap layar monitor yang memperlihatkan video panas antara Yan dan Taehyung di salah satu penginapan 2 bulan lalu. Sempurna akumnya sambil mematikan rekaman janin dari darah Kim Taehyung dan wanita dengan resistensi genetik terhadap racun sintetis. Pria itu, Profesor Levin, adalah dalang lama proyek biologis mafia Rusia, dan ia baru saja menerima konfirmasi dari Ungsung sebelum pria itu. Limian adalah kunci, lainnya bisa menyimpan senjata hidup. Pagi harinya di Busan, Yan duduk di ruang monitor bersama Jaeho. Jangan katakan pada Taehyung dulu, tapi aku butuh kau melacak sesuatu. Apa? Tanya Jae penasaran. Yan meletakkan ponsel benar milik Ungsung di atas meja. Dia sempat menyebut nama Levin. Aku rasa itu bukan orang biasa. Jae menelan ludah. Levin adalah ilmuwan pengkhianat dari proyek Rusia. Dia bekerja membuat senjata biologis berbasis sel manusia. Dan kenapa langsung tertarik padanya? Tanya Yen. Karena mereka butuh janin yang bisa tahan mutasi kimia. Yen mantap Jaeho dengan tatapan mengerikan. Mereka menginginkan bayiku, Jaeho ya. Dan aku akan pastikan
tak satupun dari mereka bisa menyentuhnya. Tapi saat malam tiba, kamera keamanan markas menangkap sosok asing menyusup dari jalur selokan bawah tanah bersama dua anak buah bertopeng. Pria itu membawa senjata bius, alat penciduk, dan satu peti khusus bertanda pendingin biologis. Sasarannya jelas, Rahim Yen. Kata-kata itu seperti kutukan, dan malam itu kutukan itu benar-benar datang. Yen terlelap di tempat tidur, tubuhnya dibalut selimut tebal. Satu tangan memegang foto USG dari dokter yang baru ia temui pagi tadi. Hasil yang belum sempat ditunjukkan pada Taehyung. Di lorong bawah tanah, dua pria bertopeng menyelinap masuk lewat jalur servis. Mereka tidak menimbulkan suara sedikit pun. Keduanya menggendong kotak biologis berlogo lab Rusia. Tujuannya hanya satu, mengambil janin dari tubuh Yen hidup-hidup. Pintu kamar dibuka secara paksa dengan alat elektromagnetik. Begitu sunyi, bahkan detik jam di dinding terdengar seperti bom waktu. Salah satu pria mengeluarkan suntikan anestesi, yang lain menyiapkan pisau bedah kecil dan lampu portable. Saat mereka mendekat, Yen terbangun. Awalnya ia kira itu mimpi, tapi ketika satu bayangan mengarahkan jarum ke lehernya, lalu bertahan hidupnya bangkit. Taehyung, teriaknya sekeras mungkin. Salah satu pria mendorongnya ke kasur, menutup mulutnya dengan kain, tapi belum sempat menyuntik. Pintu kamar hancur dihantam sepatu keras, dan di ambang pintu berdiri sosok yang siap menghancurkan dunia, Kim Taehyung. Wajahnya tidak marah, ia lebih dari marah. Ia berupa jadi binatang liar yang siap merobek siapapun yang menyentuh miliknya. Dalam satu, cepat, pria pertama roboh, menembus pelipisnya. Pria kedua sempat mencoba melawan, tapi Taehyung melempar kecil di dadanya, lalu mencengkram leher dan berbisik, "Kau ingin aku? Kenapa tidak kuberi kau lebih dulu?" Leher pria itu patah, tubuhnya jatuh ke lantai. Terdiam dan ruangan kembali sunyi kecuali isakan tertahan dari Yen yang tergoncang hebat. Beberapa menit kemudian, Taehyung duduk di sisi ranjang. Tangannya masih bergetar dan matanya merah. Yen meraih tangannya, menggenggamnya dengan sisa keberanian. Mereka tahu, Taehyung, mereka tahu aku hamil. Taehyung menatapnya, mereka tidak akan menyentuhmu. Tidak lagi, tidak selama aku masih bernafas. Ia memeluk Yen, tapi pelukan itu tak cukup mengusir gemetar yang tertinggal di tubuh gadis itu. Aku takut tidur, bisik Yen. Kalau begitu jangan tidur malam ini. Tidur lagi siang yang lebih aman, dan malam ini kita lawan iblis bersama-sama.